Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Santoso dari PAI semester 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester Akidah Akhlak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi makalah saya, yaitu menjadi hamba Allah yang berakhlak. Sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pengertian dan yang kedua adalah macam-macam akhlak. Di sini akhlak adalah secara bahasa tabiat, budi pekerti, bisa juga diartikan kebiasaan atau adat dan juga kesatriaan. Sedangkan secara istilah menurut ulama yaitu akhlak adalah sifat manusia yang terdidik. Jadi akhlak adalah keadaan seseorang atau perbuatan yang dimana itu melekat pada diri manusia. Yang bisa dikatakan akhlak di sini ada dua syarat. Yang pertama yaitu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi bukan hanya sekali, tetapi ada kontinu atau pengulangan dalam perbuatan itu sehingga bisa dijadikan atau bisa disebut menjadi akhlak. Terus kemudian yang kedua, perbuatan itu terjadi tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Jadi bisa dikatakan akhlak yaitu kebiasaan. Jadi yang pertama syaratnya dilakukan secara berulang. Yang kedua mungkin bisa dikatakan refleks atau dilakukan tanpa ada pemikiran terlebih dahulu. Terus kemudian macam akhlak di sini ada wad'iyah dan islamiyah. Yang pertama wad'iyah adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman pada olah pikir atau pengalaman manusia. Jadi untuk bertindak di sini manusia menggunakan akal atau mengolah pikiran dan juga bisa dari pengalaman manusia. Yang kedua akhlak islamiyah, yang di sini ada beberapa ciri sehingga bisa dikatakan akhlak Islam. Yang pertama yaitu bersifat mutlak atau al-khairiyah al-mutlaqah, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam yang merupakan kebaikan yang murni, baik individu maupun masyarakat. Kemudian kebaikannya bersifat menyeluruh, yaitu kebaikan yang terkandung merupakan kebaikan untuk seluruh manusia di segala zaman. Terus kemudian tetap dan kontekstual. Yang di sini di perubahan zaman, di perubahan waktu tidak ada perubahan dalam bersifat atau bisa dikatakan tetap. Kemudian kewajiban yang harus dipenuhi. Yang kelima pengawasan yang menyeluruh. Terus kemudian persamaan antara akhlak, etika, moral dan budi pekerti, yaitu etika di sini bisa berarti karakter atau kebiasaan. Kemudian moral bisa diartikan kesusilaan. Terus budi pekerti berarti akhlak dan watak. Diambil kesimpulan, kesamaan dari akhlak, etika, moral dan budi pekerti yaitu perilaku manusia yang bersifat netral. Semisal ada orang berbuat yang tidak sesuai syariat atau bisa dikatakan berbuat buruk. Nah, di situ kita tidak bisa menjudge orang itu tidak mempunyai akhlak. Itu
mungkin kurang tepat. Yang lebih tepat yaitu orang itu melakukan perbuatan yang kurang baik atau perbuatan tercela. Terus kemudian ada cara peningkatan kualitas akhlak. Yang pertama melalui tamsil atau perumpamaan. Bisa diambil dari ayat-ayat Quran yang mungkin bisa dipelajari, terus diambil hikmahnya. Ya, di situ ada perumpamaan, bisa dijadikan salah satu metode untuk meningkatkan kualitas iman kita atau akhlak. Kemudian yang kedua, suatun hasanah atau ketauladanan. Di sini tentu orang tidak bisa langsung seketika berbuat baik atau bisa melakukan perbuatan yang mulia, yang terpuji. Tapi di sini dengan melalui suri tauladan atau contoh suatu hasanah, kita bisa sedikit demi sedikit menambah bagaimana akhlak kita bisa lebih baik dan lebih baik, yaitu dengan salah satunya mencontoh kehidupan zaman Rasulullah atau perbuatan atau keseharian kepribadian Rasulullah. Di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa menjadikan kita, oh mana yang buruk, ini yang baik, bisa menjadikan kita untuk berbuat yang lebih baik. Bisa meningkatkan lebih lagi dari kepribadian dengan sahabat, dengan istri, di rumah ataupun di masyarakat, kita bisa menjadikan pelajaran. Terus yang ketiga melalui latihan atau pengalaman. Islam menegaskan bahwa ibadah hanya akan diterima jika dilaksanakan melalui ucapan atau perbuatan. Yang dimana ya? Perbuatan tidak bisa kita lakukan jika kita tidak pernah mengalami, atau kata lain kita perlu adanya latihan, dan tersebut apa yang di atas secara terus menerus. Jadi melalui latihan dan pengalaman kita bisa lebih meningkatkan kualitas akhlak kita. Kemudian melalui mauidhah, di sini dengan untuk orang awam, semisal saya dan mungkin yang lain, dengan adanya suatu majelis ataupun acara apa yang di situ membahas tentang akhlak. Nah, di situ kita bisa mengambil pelajaran apa yang baik kita ambil, terus kemudian kita terapkan. Dan dengan adanya mauidhah kita bisa lebih merenungkan tentang akhlak ataupun yang lain. Terus kemudian penerapan kualitas akhlak sendiri yaitu dari 3 aspek. Yang pertama dari keluarga, masyarakat ataupun pendidikan formal. Dan yang utama dan yang paling utama yaitu dari sisi keluarga, dimana orang tua yang memberikan pengajaran yang baik, pelajaran yang baik buat anaknya ya. Orang tua yang mampu mengarahkan dan membimbing anak, oh ini yang baik, nah ini yang buruk, jangan dilakukan. Itu yang utama. Dengan adanya pengarahan pendidikan dari orang tua, anak sedikit demi sedikit akan mengetahui. Dan jika tidak ada pengarahan sedikit pun dari orang tua, ya mungkin bisa diambil dari pendidikan formal di sekolah, di madrasah, bisa, terus mungkin di sosial, di masyarakat. Dengan melihat situasi seperti itu, anak juga bisa memfilter, menyaring mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga
bisa tertanam akhlak pada anak tersebut. Terus kemudian kelebihan dan kekurangan dari buku ini yaitu yang pertama, dari segi materi yang dijelaskan menurut saya sudah lengkap, akan tetapi bisa lebih dalam lagi ketika dalam setiap penjelasan diberikan contoh. Yang di sini saya tunjukkan yaitu tentang peta konsep, dimana dengan peta konsep ini kita lebih mudah mempelajari, sehingga kita dari awal membuka buku ini bisa langsung menggambarkan apa isi yang ada dalam buku ini dan bagaimana dalam isinya. Terus kemudian ini pengertian menurut saya sudah jelas, tetapi bisa lebih mudahnya lagi ketika setiap poin ataupun penjelasan ada contoh konkret, contoh nyata yang kemudian bisa dijadikan untuk membuat contoh lain, jadi lebih mudah. Terus macam-macam ada. Terus kemudian tersebut ciri-ciri. Mohon maaf, ini laptopnya yang kurang support, mungkin nggak sama dengan Word-nya. Jadi saya mengambil LKS kelas 10 Madrasah Aliyah, buku siswa. Itulah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.